damai. Siapa sih yang gak kangen ketenangan dalam hidup? Tapi, pernahkah kamu dengar kalau Yesus datang membawa pedang, bukan damai? What? Bukankah dia Raja Damai? Lalu, apa maksudnya? Kenapa Yesus yang penuh kasih justru bicara tentang pedang? Dan bagaimana pedang ini bisa menjadi kunci untuk mengalami damai sejati yang lebih dalam? Stay sampai akhir, karena kita bakal bongkar makna pedang dalam pernyataan Yesus ini, kisah inspiratifnya, dan bagaimana caranya kita tetap berdamai, bukan dengan cara dunia, tapi cara surgawi. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Pertama-tama, sedikit flashback. Mari kita lihat dulu konteks pasal ini. Di dalam Injil Matius, pasal 10, Yesus lagi mengutus 12 rasul. Bukan cuma kasih tugas, tetapi juga memberikan kuasa. Mereka disuruh menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, dan memberitakan kerajaan sorga. Ayat 1-8. Keren kan? Tapi semua itu datang dengan harga. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tetapi di ayat 16-23, Tuhan Yesus juga memberikan warning, bukan sugarcoating. Hati-hati, kamu bakal diterima hangat di beberapa tempat, tapi di tempat lain kamu bakal ditolak, disidang, bahkan dikejar-kejar. Lalu di ayat 24-33, Tuhan Yesus ingatin untuk jangan takut, karena mereka berharga di mata Bapa. Dan disinilah kita tiba di bagian yang paling kontroversial. Ayat 34-39. Tentang damai versus pedang. Disinilah Tuhan Yesus menyebut pedang, perpecahan, bahkan memprioritaskan Dia lebih dari keluarga. Kenapa sih Injil yang seharusnya tentang kasih malah jadi sumber konflik? Apa sih maksudnya? Yuk, kita bedah dua kata kunci. Yang pertama, damai, yang dalam bahasa aslinya eirene. Bayangannya kedamaian duniawi, tidak ada gesekan, semuanya sepakat. Dalam konteks dunia, damai ini berarti tidak ada konflik, harmoni, semua adem ayem. Tapi damai Kristus bukan sekadar tanpa pertengkaran, tapi shalom, keselamatan, keutuhan, hubungan yang benar dengan Allah. Kata yang kedua, pedang atau makaira. Biasanya terbayang senjata, bukan? Tapi di sini pedang ini metafora, simbol pemisahan tajam. Bukan ajakan berperang fisik. Ini lambang pemisahan yang tajam.
simbol keputusan radikal, pemutusan antara terang dan gelap, kebenaran dan kompromi. Santo Yohanes Chrysostomus bilang, pedang itu adalah firman kebenaran atau kebenaran Injil yang menebas daging lama, membedah hati manusia, kebiasaan dosa, dan nilai-nilai duniawi. Ia bukan untuk menyakiti, tapi menyelamatkan. Santo Theophylactus juga menegaskan, konflik keluarga itu bukan tujuan, tapi buah yang tak terelakkan ketika iman diprioritaskan. Pedang ini adalah hasil dari konfrontasi antara kebenaran dan dunia yang menolak kebenaran. Analoginya mirip pisau bedah. Keluar darah, ada rasa sakit. Tapi tujuannya bukan menyakiti, melainkan memotong jaringan yang terinfeksi biar tubuh menjadi sembuh. Jadi, pedang di sini bukan untuk membunuh secara fisik, melainkan menebas ikatan yang menghambat pertumbuhan rohani agar bisa menyelamatkan. Sekarang kita masuk untuk analisis ayat 34 sampai 39. Kita bahas ayat demi ayat. Ayat 34 sampai 36. Bukan damai, melainkan pedang. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ini bukan ajakan kekerasan atau karena dia kejam, tapi karena Injil itu konfrontatif. Peringatan bahwa Injil bisa memecah belah, menyebabkan perpisahan dalam keluarga. Kebenaran yang ditawarkan Yesus akan berhadapan langsung dengan kenyamanan dunia. Mengapa? Karena kasih kepada Kristus sering bertabrakan dengan kepentingan keluarga, tradisi, atau norma sosial. Prioritas ganda nggak bisa. Ketika kasih pada Tuhan melebihi segalanya, maka yang dulu penting bisa jadi dilepas. Sederhananya begini, konflik dalam keluarga bisa terjadi ketika satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh dan mulai hidup sesuai Injil. Nilai hidupnya berubah, dan itu bisa menyinggung yang lain. Tapi, itu bukan niat utama Yesus. Itu konsekuensi dari komitmen total pada Dia. Ayat ke-37, kasih lebih dari orang tua. Lanjut ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Wah, keras juga ya. Tapi maknanya, kasih atau agapao di sini adalah prioritas. Bukan artinya kita dilarang menghormati orang tua, tapi menunjukkan kalau Kristus adalah pusat hidup kita, lebih utama daripada ikatan darah. Kalau ada konflik antara kasih keluarga dan ketaatan pada Tuhan, siapa yang kita pilih? Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib itu lambang kematian. Memikul salib artinya mati bagi diri lama kita. Ego, keinginan dunia, kebiasaan dosa, lalu hidup baru di dalam Kristus. Ini proses harian, bukan sekali jalan. Dan ayat penutup 39.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebuah paradoks. Lepaskan dirimu, yang artinya berhenti mengejar kenyamanan dunia, lalu kamu akan menemukan hidup sejati dalam Kristus. Sekarang, biar makin nancep, kita lihat dua kisah. Yang pertama, Polikarpus dari Smyrna, tahun 69 Masehi sampai 155 Masehi. Latar belakangnya, ia seorang murid Rasul Yohanes. Polikarpus adalah seorang uskup yang dihormati di gereja mula-mula. Ketika penguasa Romawi menuntutnya untuk meninggalkan Kristus, Polikarpus menolak dengan menyatakan, 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Ia dibakar di tiang pancang, tetapi ketika api secara ajaib menyelamatkannya, ia ditikam sampai mati. Kemartirannya menjadi seruan bagi orang-orang Kristen mula-mula, yang menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Kristus atas hidup itu sendiri. Poin pentingnya kita bisa melihat di Wahyu 2 ayat 10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kisah kedua, Jim Elliot dan para martir Ekuador, tahun 1956. Jim Elliot, Nate Saint, dan 3 misionaris lainnya berusaha untuk membagikan Injil kepada suku Waorani yang terisolasi di Ekuador. Mengetahui risikonya, mereka meninggalkan istri dan anak-anak untuk menjangkau suku tersebut. Mereka ditikam sampai mati oleh para pejuang. Bertahun-tahun kemudian, istri Jim, Elizabeth, dan saudara perempuan Nate, Rachel, kembali untuk tinggal di antara suku Waorani, menuntun banyak orang kepada Kristus, termasuk para pembunuh mereka. Catatan jurnal Jim menjadi legendaris. Orang yang memberikan apa yang tidak dapat disimpannya untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang bukanlah orang bodoh. Pelajaran pentingnya, kita bisa melihatnya juga di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kedua kisah ini menunjukkan satu hal. Pedang itu memisahkan, tapi kadang dari perpecahan lahir damai yang sejati, damai dalam Kristus yang mengalahkan kematian. Gimana dengan kamu? Pernah gak alami konflik karena iman? Silakan tulis kisahmu di komentar. Kita pengen doain kamu. Oke, sekarang bagaimana cara kita aplikasikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 langkah yang bisa membantu kita. Pertama, evaluasi prioritas. Renungkan apa yang selama ini menempati hatimu. Tulis 3 hal yang sering kamu pikirkan pagi ini. Apakah Kristus termasuk di dalamnya? Kedua, memikul salib setiap hari. Praktik kecilnya bisa seperti ini. Puasa media sosial 1 jam per hari untuk berdoa. Kamu juga bisa bangun 15 menit lebih awal setiap pagi untuk berdoa.
Gantikan komentar negatif dengan berkat dan doa syafaat. Ketiga, menghadapi konflik dengan kasih. Saat keluarga mempertanyakan imanmu, dengarkan dengan hormat. Bicarakan kebenaran firman dengan lemah lembut, seperti yang 1 Petrus 3 ayat 15 katakan. Keempat, bergabung dalam komunitas iman. Jangan jalan sendiri. Kita butuh saudara seiman yang saling menguatkan. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti berikut ini. Apakah berarti saya harus putus relasi dengan keluarga? Jawabannya, tidak otomatis. Damai duniawi kadang terkikis, tapi kita memiliki panggilan untuk menjadi garam dan terang. Bukan lari dari keluarga, tapi menjadi saksi bagi mereka. Bagaimana menghadapi konflik rohani dalam keluarga? Jangan pakai emosi. Jawab dengan kasih dan sabar. Terkadang, sikapmu lebih kuat dari kata-katamu. Pertanyaan lainnya, bagaimana jika saya merasa sulit memikul salib hari ini? Jawabannya, ya nggak apa-apa. Prosesmu itu penting. Tapi ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ada tubuh Kristus atau komunitas gereja yang siap menopang. Salib itu bukan hukuman, tapi jalan pertumbuhan. Oke, sebelum kita menutup, teman-teman, kita akan merekap apa yang kita bahas hari ini. Pertama, Injil bisa memecah atau lebih tepatnya membawa pemisahan karena menuntut prioritas tertinggi. Kedua, pedang itu metafora pemisahan, bukan kekerasan. Ketiga, memikul salib adalah mati bagi diri kita yang lama, menemukan hidup sejati di dalam Kristus. Keempat, damai sejati ada di kerajaan sorga. Namun, di dalam dunia ini, kita diuji dan dilatih. Saya akan mengajukan pertanyaan refleksi ini. Apa yang sedang Tuhan pisahkan dari hidupmu hari ini? Apa yang perlu kamu lepaskan demi mengikut Kristus sepenuhnya? Jangan lupa, tantangan kita. Aplikasikan setidaknya 1 dari 4 langkah tadi. Lalu, share. Kalau kamu dengerin sampai detik ini, kasih tahu di komentar ya. Aku siap memikul salib. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang butuh kekuatan iman. Sampai ketemu di video selanjutnya di Pintu Berkat channel ini, di mana kita berjalan bersama, memikul salib, dan menemukan damai sejati di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah bagi kamu dan keluarga.